Pernah gak sih kamu disuruh membuktikan rumus matematika? Angka-angka yang tertera di sini merupakan contoh soal induksi matematika. Induksi matematika adalah metode pembuktian dalam matematika untuk membuktikan bahwa suatu pernyataan benar untuk semua bilangan asli. Caranya dilakukan secara bertahap, dari satu langkah ke langkah berikutnya. Menurut kalian, materi apa dalam matematika yang penyelesaiannya menggunakan induksi matematika? Apakah materi barisan bilangan, jumlah deret, keterbagian, atau pertidaksamaan? Simpan jawabanmu, nanti kita akan membahasnya. Prinsip induksi matematika. Dalam prinsip induksi matematika, kita bisa menganggap Pn itu adalah sebuah pernyataan tentang bilangan bulat positif. Tugas kita adalah membuktikan bahwa pernyataan ini benar untuk semua nilai n. Cara membuktikannya, kita hanya perlu melakukan dua langkah. Langkah yang pertama, kita perlu membuktikan bahwa P1 benar, yaitu n-nya diganti sama dengan 1. Langkah yang kedua, kita perlu menunjukkan bahwa PK benar, jadi N-nya itu diganti dengan K. Maka, PK tambah 1 juga pasti benar untuk setiap K bilangan bulat positif. Jadi, PK tadi kita ganti K-nya itu dengan K tambah 1. Jika kedua langkah ini sudah terpenuhi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa PN benar untuk semua bilangan bulat positif. Langkah pertama ini dinamakan basis induksi. Langkah awal atau basis induksi, tidak selalu n-nya ini diganti atau dimulai dengan angka 1. Bisa juga dimulai dengan angka 2 ataupun bilangan bulat positif lainnya. Ini tergantung pada pernyataan yang ingin kita buktikan. Langkah yang kedua dinamakan langkah induksi. Jika kita lihat lebih dalam, terdapat dua tahapan di langkah induksi. Tahapan pertama yaitu PK benar, lalu tahapan keduanya, PK tambah 1 juga benar. Kita akan membahas tahapan pertama terlebih dahulu. Di tahapan pertama merupakan PK. Ini adalah asumsi atau andaian yang dinamakan sebagai hipotesis induksi. Jadi, kita akan mengubah N sama dengan K. Lalu di tahapan kedua merupakan PK tambah 1. Ini menunjukkan bahwa kebenaran sebuah pernyataan bisa diteruskan ke bilangan berikutnya. Jadi, kita akan mengubah N sama dengan K tambah 1. Jadi, pada langkah yang pertama yaitu basis induksi, tidak selalu dimulai dari N sama dengan 1, karena polanya datang dari bentuk pernyataan itu sendiri. Pola diperoleh dari hasil mengecek nilai awal N pada pernyataan yang ingin dibuktikan. Untuk langkah kedua atau langkah induksi, terdapat dua tahapan, yaitu yang pertama N sama dengan K dan yang kedua N sama dengan K plus 1. Kedua tahapan ini saling berhubungan, maka N sama dengan K diperlukan sebagai asumsi sementara untuk membuktikan kebenaran pernyataan pada N sama dengan K plus 1. Tanpa asumsi bahwa pernyataan benar untuk N sama dengan K, tidak ada dasar logis untuk menyimpulkan kebenaran pada N sama dengan K plus 1. Setelah kita melihat prinsip dan langkah-langkah induksi matematika, kita dapat membuat gambaran atau analogi seperti puzzle. Bayangkan kita mempunyai 4 potongan puzzle. Langkah basis dapat kita simbolkan untuk potongan puzzle yang pertama. Potongan puzzle pertama harus terpasang dengan benar, untuk mengecek apakah pernyataan benar untuk nilai awalnya. Jika potongan pertama tidak bisa dipasang dengan benar, maka puzzle tidak mungkin bisa diselesaikan. Begitu juga dalam induksi matematika. Jika pernyataan tidak benar di langkah awal, maka pembuktiannya gagal. Lalu untuk langkah induksi kita dapat simbolkan sebagai kunci dari puzzle. Kita bisa menganggap bahwa puzzle sudah tersusun dengan benar sampai potongan ke K. Jika potongan ke K benar, maka potongan ke K tambah 1 juga dipasang dengan benar. Ini seperti setiap potongan puzzle memiliki kunci untuk memastikan potongan puzzle berikutnya dapat terpasang dan disusun tanpa masalah. Maka seluruh puzzle akan tersusun dengan sempurna. Sekarang coba kamu pikirkan,
Gambaran atau analogi apa lagi yang bisa menunjukkan konsep induksi matematika? Selain dari puzzle, gambaran untuk induksi matematika adalah efek domino. Cara kerjanya yang pertama, langkah awal atau basis. Ini adalah domino yang berwarna merah. Lalu langkah yang kedua, yaitu langkah induksi. Jika satu domino jatuh, maka domino berikutnya pasti ikut jatuh. Mari kita bahas contoh soal induksi matematika yang ada di menit awal pada video ini. Oke teman-teman, di sini aku akan mengerjakan contoh soal induksi matematika. Untuk itu aku akan memberitahu bahwa di setiap soal induksi matematika biasanya diberitahu nilai n-nya. Seperti untuk semua nilai n lebih besar sama dengan 1. Nah, biasanya paling umum ini ya. Tetapi bisa juga bilangan bulat positif lainnya. Nah, jika tidak diberitahu seperti soal ini, kita akan mencari terlebih dahulu sendiri. Caranya bagaimana? Caranya itu kita akan memulai dengan bilangan bulat positif paling kecil, yaitu angka 1, berarti n sama dengan 1. Jika tidak bisa, kita akan mulai dengan angka selanjutnya. Jadi kita akan mulai ke dalam langkah yang pertama, yaitu basis induksi. Nah, di basis induksi ini kita mengetahui bahwa kita akan mencoba n sama dengan 1. Nah, kita bisa taruh dulu ini untuk membuktikan bahwa n sama dengan 1 itu benar. Berarti n sama dengan 1/2 n tambah 1. Lalu kita tinggal masukkan nilai n sama dengan 1 ini. Berarti 1 sama dengan 1/2, 1 tambah 1. Berarti kita tahu ya, 1 sama dengan 1/2 kali 1. Nah, 1 tambah 1, 2. Karena 2 kali 1, 2, berarti kita bisa langsung coret ya. Ini dengan ini. Maka hasilnya kita dapat 1 sama dengan 1. Maka ini benar. Lalu kita akan lanjut ke langkah yang kedua, yaitu langkah induksi. Nah, di langkah induksi ini memiliki 2 tahapan. Yaitu yang pertama, tahapan kita mengubah menjadi K, yaitu n sama dengan K. Ini adalah asumsi atau andaian. Lalu tahapan yang kedua, kita mengubah n sama dengan K plus 1. Ini merupakan pembuktian dari asumsian kita, yaitu n sama dengan K. Jadi tidak boleh dilewatkan ya salah satu tahapan ini. Harus tetap ada tahapan ini dan tahapan ini. Berarti kita tulis n sama dengan K ini 1 plus 2 plus 3 plus titik plus n-nya diubah menjadi K ya. Lalu 1/2 K plus 1. Nah, ini adalah asumsinya. Oke, kita akan mulai ke tahapan yang kedua, yaitu n sama dengan K plus 1. Kita akan tulis soalnya lagi 1 plus 2 plus 3 plus titik plus K plus K plus 1. Kenapa K plus 1? Ini adalah suku selanjutnya. Karena bayangkan ya, ini domino. Domino yang pertama ini adalah n sama dengan K. Jika kita jatuhkan dari arah sini ke sana, ini domino yang pertama ya, berarti akan jatuh dong bagian selanjutnya, yaitu n sama dengan K plus 1. Maka itu kita akan tulis K plus 1. Atau bisa juga kita bisa juga melihat bedanya ini, yaitu plus 1. Ini bedanya plus 1, maka itu kita tulis n sama dengan K plus 1. Lalu kita bisa membuat bagian kanannya n sama dengan K plus 1. 1/2. Ini K, yaitu K plus 1. Ini K, jangan lupa K-nya ini K plus 1 ya, baru tambah 1. Lanjut, kita bisa melihat nih bagian sini, ini kan sama dengan ini, ya kan?
Jadi kita bisa tulis 1/2 K tambah 1 tambah K plus 1 sama dengan 1/2 K plus 1 K plus 2, karena 1 tambah 1 2. Lanjut, kita bisa mengalihkan ini ke sini dan ini ke sini juga. Tapi kita harus menambahkannya dulu, karena ini adalah pecahan ya. Nah, untuk menyamakan penyebutnya, ini kan sebenarnya penyebutnya adalah 1 ya, 1. Untuk menyamakan berarti harus dikali 2, ini juga harus dikali 2 pembilangnya. Berarti kita bisa tulis nih, bagian sini dulu ya. Berarti K plus 1 tambah, nah ini 2 K plus 1, karena kan harus dikali 2 kan. Kita bisa tulis lagi penyebutnya 2. Baru nih kita bisa mengalihkan ini ya ke atas langsung. Berarti K plus 1 K plus 2, penyebutnya 2. Nah, kita bisa sederhanakan lagi nih, biar kita sama dapatnya itu bagian kiri dan bagian kanan. Berarti ini kali aja, kali ke dalam ya, seperti itu, kali pelangi. Ini juga nanti kita akan kali pelangi ya. Berarti ini K kuadrat tambah K tambah 2K tambah 2 per 2 sama dengan, berarti K kali K kuadrat, K kali 2 2K, 1 kali K tambah 2 per 2. Nah, ini bagian kiri dan bagian kanan kan sama ya. Jadi pembuktiannya benar. Dari penjelasan cara menyelesaikan induksi matematika, kita dapat menjawab mengenai pertanyaan di awal video. Materi yang diselesaikan dengan induksi matematika adalah keempat materi tersebut, yaitu barisan bilangan, jumlah deret, keterbagian, dan pertidaksamaan. Penerapan induksi matematika dari keempat materi tersebut dapat kita selesaikan dengan melakukan langkah-langkah seperti induksi matematika.